Salam dalam kasih Kristus. Jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 7 November 2024. Sobat Rehat, dengan hati yang bersyukur, kita sambut firman Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Dan dengan penuh kerendahan hati, kita berikan tempat bagi Tuhan untuk berbicara bagi kita. Karena itu, berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Merayakan keselamatan. Sobat Rehat, bacaan kita menceritakan keraguan jemaat di Roma terhadap keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka mempertanyakan apakah sudah tepat beriman kepada Yesus. Hal itu dapat dimaklumi karena menurut orang Yahudi keselamatan hanya diperoleh dengan melakukan kebenaran tanpa melanggar hukum Musa. Lalu bagaimana harus menyikapi hal tersebut? Firman Tuhan yang menyapa di hari ini merupakan jawaban Rasul Paulus terhadap keraguan jemaat di Roma. Ia menekankan bahwa Kristuslah kebenaran. Justru mengandalkan diri merupakan usaha yang sia-sia. Sebab dosa membuat manusia tidak berdaya untuk mengenali diri dan mengetahui tujuan hidupnya. Dalam ketidakberdayaan, Allah berinisiatif untuk membenarkan manusia melalui jalan penderitaan Yesus Kristus. Pembenaran yang diberikan Allah memperbaiki relasi yang telah rusak karena dosa serta menjamin kebebasan dari murka Allah. Melalui karyanya, manusia disadarkan bahwa tujuan hidup bukan lagi untuk mencari keselamatan, melainkan untuk merayakan keselamatan. Sobat Rehat, sebagai kelompok yang minoritas, tentunya bukan alasan untuk tidak merayakan keselamatan, sekalipun tidak lepas dari gangguan, bulian, dan hinaan. Rasul Paulus bilang, jangan pernah goyah dengan keyakinan kepada Yesus dan karyanya. Peganglah teguh keselamatan yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Tetapi kita juga tidak perlu membalas mereka dengan hinaan atau perdebatan. Sebab tujuan kita bukan lagi untuk membenarkan diri, tetapi merayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Laku hidup yang berkenan kepadanya merupakan cara untuk menepis keraguan, hinaan, dan merayakan anugerah keselamatan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami selalu bersyukur
Setiap hari firman Tuhan tiada henti-hentinya menyapa kami supaya kami hidup berpadanan dengan teladan Kristus. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami rayakan dari hari ke hari, walau kami sadar acap kali ada banyak persoalan tantangan dari dunia di sekitar kami. Tetapi firman Tuhan memberikan kekokohan iman untuk tetap kokoh dan teguh di dalam mengerjakan keselamatan yang ada. Bapa Sorgawi, di hari ini kuasa kasih Tuhan menjangkau anak-anak Tuhan yang lemah karena sakit penyakit, yang terbatas karena pergumulan kehidupan yang tiada habis-habisnya, bahkan yang berduka senantiasa mengalami penguatan dan penghiburan dari Tuhan. Ajari kami Bapa senantiasa merenungkan firman-Mu di setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan karena itu terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan.